Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu Tuhan, Allah yang telah menuntun menolong kami, Allah yang memberikan anugerah yang berlimpah bagi kami, Allah yang menyediakan kehidupan yang baru bagi kami untuk kami dapat nikmati dan hidup di dalamnya. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangun kembali hidup kami di dalam Tuhan. Kami siap diberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Adalah sebuah kebahagiaan yang sejati ketika kita menikmati lawatan, ketika kita mengerti dengan baik, ketika kita mengalami kuasa Allah di dalam hidup kita. Sebab kebahagiaan kita hanya datang dari Tuhan. Kebahagiaan yang sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak materi yang kita punya. Kebahagiaan sejati tidak pula dibangun oleh seberapa kita dapat menjaga hidup ini. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah karena Tuhan yang telah berbuat dan melakukan sesuatu kepada kita. Melalui pemazmur dalam Mazmur 32 ini, Daud ungkapkan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Sebab kalau kita mengkonfirmasi ayat ini, tidak ada satu upaya dari kita, tidak ada oknum, tidak ada pribadi yang dapat menyelesaikan persoalan krusial manusia tentang akibat daripada pelanggaran, selain daripada Yesus Kristus Tuhan yang melakukannya bagi kita. Maka Daud mengerti betul bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu terlihat ketika seseorang diampuni pelanggarannya. Orang yang mengerti betul prinsip pengampunan, maka dia akan hidup di dalam kebahagiaan. Sebab apa yang dapat menjamin kebahagiaan selain pelanggaran dan kesalahan diampuni? Kita dapat membayangkan begini, ketika kita tinggal dan hidup di dalam pelanggaran, yang ada adalah tekanan, yang ada adalah kehidupan yang berat. Tetapi melalui Yesus Kristus Tuhan, Dia mengampuni segala pelanggaran. Yang kedua, dan dosanya yang ditutupi. Dosa ditutupi itu artinya sudah tidak dipandang lagi, diselesaikan oleh Tuhan. Itu sumber kebahagiaan yang sejati. Namun yang ketiga, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Itu hanya terjadi manakala kita hidup tinggal di dalam Kristus, percaya kepada Kristus. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia lakukan itu semua bagi kita. Pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Kesalahan kita tidak diperhitungkan, melainkan ditanggungnya di atas kayu salib. Dia yang harus menderita, tetapi kita yang menikmati kebahagiaan yang sejati. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang Tuhan tawarkan kepada setiap umat manusia
termasuk kita yang percaya kepadanya. Jadi hari ini mari kita memiliki pandangan yang berbeda, bahwa di dalam Kristus dosa kita telah terselesaikan, sebagaimana ungkapan dan doa dari pemazmur. Jangan terintimidasi lagi, tapi bersukacitalah karena Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.